hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa karabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam bil maqam sultanil awliya sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhiq bil ahwali sayyidil imam Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhiq bil ulumi sayyidil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim summa al-Madani sayyid Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjari sayyid Syekh al-Banjari sayyid Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail sayyid Syekh Muhammad Anang Syah sayyid al-Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi sayyid al-Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin as-Sayyid sayyid al-Imam al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad sayyid al-Imam Ahmad bin Husain al-Ma'ruf bi Abi Suci wa sayyid al-Imam Syekh Ibrahim al-Bajuri wa sayyid al-Imam Sayyid Ahmad al-Marzuki al-Maliki sayyid al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bandari wa li arwahi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhina anna Allah al-Karim yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ya'ala darajatin bil jannah yu'addu alaina wa ala ahli baitina wa awladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulamihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bisarri nabi wa ahli nabi lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah Fathul Qarib. Faslun wal kalimatu 'alal 'urusi mustahabbatun wal muradu biha ta'amun yutakhadhu lil 'urusi. Wa qala Syafi'iyyu tasaddaqul walimati 'ala kulli da'watin li hadisi sururun atau tusaqul walimatu ala kulli da'watin li hadisi sururin wa aqalluha lil muqsiri sya'un wa lil muqilli ma tayassara. Kita arti itu paslun ayat paslun ini pasal wal walimatu alal ursi resepsi atau acara
pengantinan mustahabbatun yaitu disunnahkan. Sekali lagi, walimah resepsi alal urusi atas pengantin mustahabbatun yaitu disunnahkan. Apa yang dimaksud walimah? Walimah kemarin dijelaskan adalah maknanya aruhan atau resepsi. Secara definisi walimah itu ialah ta'amun yutakhadhu lil ursi, makanan yang dibikin untuk perkawinan. Ialah resepsi. Yang dimaksud dengan walimah itu ialah makanan yang dibikin bagi pengantinan. Berarti apa? Resepsi. Nah, resepsi itu bahasa seringnya itu resepsi perkawinan. Kalau bahasa kampung ya tadi acara aruh ganal pengantin. Itu hukumnya sunnah. Wa Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tusdaqul walimatu, kata Imam Syafi'i, dibenarkan acara resepsi itu ala kulli da'watin, atas setiap undangan, lihadisi sururin, karena terbitnya, adanya, datangnya kegembiraan. Nah, pahamannya secara umum lah, ini penting deh. Imam Syafi'i mengatakan berkaitan dengan acara-acara resepsi atau bahasa kampung acara-acara aruh. Kata Imam Syafi'i, tusdaqul walimah, dibenarkan acara aruh itu. Resepsi itu, aruh itu dibenarkan di dalam hukum agama dalam kurung disunnahkan. Paham juga? Dalam kurung disunnahkan. Ala kulli da'watin, atas setiap undangan. Bikin sarua, orang bikin resepsi, bikin aruh itu hukumnya sunat atas setiap saruan undangan. Nah, bikin resepsi itu alasannya apa? Lihadisi sururin, ini kalimat umum alasannya. Paham? Lamnya tulis taklil. Paham? Lamnya itu lam taklil, karena datangnya kegembiraan. Kalau bahasa kampung kita kayaknya Imam Syafi'i menghukumkan sunnah ba'aruhan, beundangan, karena kita ini mendapatkan kegembiraan. Apapun yang mendapatkan kegembiraan. Kita ambil contoh orang pengantinan tuh gembira kan? Gembira. Ayo aruh resepsi. Orang umpamanya dapat rumah baru, gembira kan? Gembira galalah. Ayo sunat aruh. Ayo resepsi apa? Resepsi aruhan untuk menyelamatkan rumah baru. Gembira.
Kemudian orang khitan, acara sunatan, orang dapat menyunat anak, sunat anak di khitan gembira senang, karena itu bagian kewajiban orang tua adalah menghitankan anak-anaknya mau alhamdulillah, lalu aruh ngarannya walimatul khitan. Kalau di Jawa aruhnya genal-genalan hanya gini diulahnya sepanduk atau apa ngarannya walimatul khitan, resepsi khitan, gembira. Orang-orang antinan gembira, orang khitanan gembira. Kemudian orang berangkat haji gembira. Lalu mengadakan aruh sunat. Kenapa? Lihadisi sururin, karena mendapatkan kedatangan kegembiraan. Jadi nanggo maksud pahamannya bahasa kampung. Apapun yang kita itu mendapatkan kegembiraan, menyenangkan, sunat aruh. Aja sunat. Oh, dapat arisannya 100 juta, karena dengan 100 juta ini kita gembira dapat ini, dapat itu, ya sudah, bawa aruh. Boleh? Imam Syafi'i tusdaqul walimah. Apalagi orang pindahan rumah atau termasuk bolehlah orang anonim, orang selamatan karena menang pemilu, karena lulus apa tadi, karena lulus jadi anggota DPR. Gembiralah, gembira karena terpilih jadi anggota DPR, gembira aruh bolehlah. Tusdaqul walimah ala kulli da'watin lihadisi sururin. Dibenarkan atau disunnahkan aruh, disunnahkan resepsi, disunnahkan bahasa lainnya selamatan atas setiap kita sebar undangan, karena kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Aruh, kemudian pelantikan apa? Pelantikan bupati atau terpilih jadi bupati, gembira. Ya sudah, selamatan boleh, silakan. Berjual rumah, tadinya rumah itu cuman handan dijual. Kenapa? Karena keperluan. Dengan harga rumah itu umpama 100 juta. Alhamdulillah, kada lama berkeinginan dijual rumah, berdoa payu laku gembira aku anak selamatan jar hendak taruh. Kenapa? Karena aku senang banget hati rumahku payu. Paham men? Nah pokoknya kesimpulan, apapun kita mendapatkan kegembiraan, kesenangan, dan itu tidak menyalahi syariat, lalu kita adakan resepsi atas kegembiraan itu, boleh, bahkan disunatkan. Bikin undangan, bikin sarwan, boleh. Nah itu namanya walimah. Sudah paham, kamu harus dalam otak ini kaidah kaidah. Jadi aruhan karena dasarnya ini aja dulu. Ujar Imam Syafi'i, ini ada dalam kitab Fathul Qarib. Kenapa ini aruhan mau pulang ini ada. Kami aruhan tamat kitab, alhamdulillah tamat kitab Bukhari. Pertama kitab Bukhari, hanya sudah condong belajar kitab Bukhari, selesai gembira, aruh sunat.
orang khataman Al-Quran gembira, gembira senang, apalagi ini doanya mustajab, kumpul keluarga aruhan boleh sunnah. Kalau Abdullah bin Abbas malah sidin setiap kali khatam Quran sidin kumpul orang. Bagus itu sunnah. Kamu baca Quran dan enak khatamannya di rumah mak, belum khataman mak enak. Kita berkumpulan selamatan, berkumpulan doa ba'dal khatmil Quran mustajab. Berdoa setelah khatam Al-Quran itu mustajab. Tradisi Abdullah ibnu Abbas sidin apabila khatam Quran beliau mengumpul keluarga, baca khatam Quran, berdoa, berharap mustajab doa ini, kemudian aruh. Kenapa aruh? Karena gembira dapat membaca Al-Quran dengan khatam. Likulli sururin lihadisi sururin, karena kita mendapatkan kegembiraan, kesenangan. Kemudian hendak taruh, kita ini sudah dapat menjual rumah payu, alhamdulillah gembira, hendak taruh sunat, menjual toko payu, alhamdulillah. Kemudian hendak membuka toko, gembira hati membuka toko, ayo aruh, selamatkan aruh sunat. Paham sunat. Pertanyaannya, kayak apa pulang cara melaksanakan aruhnya? Bagaimana caranya dalam melaksanakan resepsi itu? Nang dibicarakan masalah barangnya. Kayak apa barangnya? Ujar Imam Syafi'i wa aqalluha, musannif belolah wa aqalluha lil muksiri syatun, wa aqalluha sekurang-kurangnya resepsi pengantinan itu, resepsi walimatul khitan, resepsi atau aruh pernikahan, aruh sunatan, aruh apalagi rahmat, apapun yang kedatangan gembira, paling kurang lil muksiri, bagi yang orang yang ingin banyak dalam acara resepsi, satu ekor kibas biri atau kam lah seekor kambing. Maksudnya begini, bagi orang yang sudah cukup dikatakan banyak dalam acara aruhan itu seekor kambing. Jadi paling kurang banyak bagi orang yang hendak banyak dalam acara resepsi itu adalah seekor kambing. Jadi bila seekor kambing itu banyaknya sudah. Kamgena reaya hendak mengadakan acara nikah banyakkah sedikit saja resepsinya nenek, seekor kambing sudah banyak kategorinya. Paling kurang banyak itu seekor kambing. Artinya minimal banyak itu seekor kambing sudah. Lebih selebihnya 2 ekor kambing, 3 ekor, seekor kambing tambah ayam itu sudah dikatakan banyak. Kamhandan ajaran apa? Selamatan syukuran mereka kalau mengadakan resepsi syukuran apa? Terpilih jadi anggota DPR, terpilih jadi pembakal, terpilih jadi camat, terpilih jadi bupati, terpilih jadi ya termasuk yang sekarang ini orang saking gembiranya lulus jadi PNS, lulus jadi P3K, diterimanya jadi PNS, gembira hati. Lalu sunat aruhan, lalu aruh banyakkah sedikit hendak kayak banyak ya, paling kurang banyak, minimal banyak syatun seekor kambing. Yuk sembelih kambing, seekor kambing ini banyak sudah besaruan lagi.
Siapa jer besaruan berapa iris itu dapat pangja 150 iris berapa orang saruannya besaruan 100 orang banyak lebih bangjar hendak lebih selebihnya hendak 10 ekor kambing dah tinggal undang aja situ ya kan tinggal undang aja. Kemudian walil mukil bagi orang mukil ada banyak harta atau hendak sedikit arok mata yasara barang makanan kata yasara nang saapainya mudah. Aku jar alhamdulillah dipilih jadi pembakal hendak kesyukuran hendak gembira lalu hendak syukuran hendak naruh tapi hendak kayak saya kambing duit yang ada jar siapa kau imekung ayam aja kah ya kalau imekung ayam ayo 100 cucu sapi aja nah berapa nang penting itu sunat aruhan dulu. Nah maksudnya Pak Ari nangaran sedikit di siapa kasar aja nang penting tanda kita mengeluarkan kegembiraan kemudian berisip-sip baru kasar aku jera hendak kai aruh banyak orang beratus cuma kemampuannya ada ya kan kau siapa kau aja siapa kau 5 biji hintalo aja kah sebelah orang 10 ekong nah ayo dah 10 piring aja kada bertambah-tambahan 10 ekong kada bertambahan lah bertambah nasinya ayo nasinya banyak hintalo aja kada bertambah sebelah orang ada nang bekayaan aja pada paruh jar alhamdulillah nih anda paruh jar 4 ekong itik saya ekong seorang ini jar ya saya mau tulak tulak sekali keluar aruhannya sepiring sebiji hintalo 4 piring aja 4 piring aja 4 biji hintalo mana jadi itu tumpang persis kuman itu sebiji hintalo sih kok nah iya sih itu kada banyak kadaro 4 ekong itik aja Patikong itik 4 biji itu 4 biji hintalo sebiji seorang seekong seorang itik habis kemudian wa anwa'uha kasiratun mazkuratun fil mutawallati wa anwa'uha dan macam-macamnya resepsi macam-macamnya aruh kasiratun yaitu banyak mazkuratun fil mutawallati disebutkan di dalam kitab nang ganal-ganal menang kita ini terkena punya nengaran aruh ini banyak kan kita terkena dulu wale matur tensum majur si wiladatin aruh nampak aruh pengantin resepsi pengantin kemudian resepsi kelahiran akikah kemudian resepsi imbah lahiran selamatan kemudian ina akikah pulang kemudian imbah akikah aruh pulang sunat besunatan biar pulang aruh pulang kena memarai gana hendak sekolah gembira aruh pulang banyak aruh pokoknya hendak aruh setiap hari silakan karena kedatangan nikmat karena kegembiraan hati setiap hari itu ada lalu kita mau ungkapkan rasa syukur mengadakan aruh mengadakan resepsi itu ujar Imam Syafi'i itu zakul walimah disunatkan ba'aruhan berselamatan beresepsi karena kita mendapatkan kegembiraan ala kulli dawatin ayo silakan besaruan habis itu hukum apa hukumnya melaksanakan aruhan atau resepsi berikutnya kita diundang
kita diundang saruan, resepsi pengantinan, akikahan, kemudian acara-acara lain. Ini kayak apa hukumnya? Hukum mendatangi undangan itu toh wal ijabatu ilaiha ay walimatil urusi wajibatun ay fardu ainin bil ashahhi wal ijabatu dan memperkenankan atau menjawab atau mendatangi ilaiha ay walimatil ursi ke acara resepsi pengantin hukumnya wajibatun yaitu wajib fardu ain fardu ain berarti bila ada halangan kada didatangi saruannya itu hukumnya berdosa bil ashahhi dalam pendapat yang paling sahih lah. Kita diundang orang secara khusus undangan pengantin, undangan acara nikah, maka mendatangi mengabulkan undangan itu hukumnya wajib menurut pendapat yang paling sahih, kecuali ada keuzuran di antara keuzurannya itu adalah apabila di dalam acara itu dilakukan hal-hal yang dilarang, umpamanya ikhtilat bainar rijal wal nisa. Itu di antaranya ada di acara pengantinan itu bercampur laki-laki bini-bini. Nah itu kita boleh jaga ditolak itu. Ada di acara pengantin itu apa hal-hal yang haram, umpamanya musik yang diharamkan dalam hukum syariat boleh kita kada datang boleh. Kena ada pembahasan lagi. Cuman secara hukum asal dulu mendatangi undangan pengantin, memperkenankan undangan pengantin itu hukumnya wajib atau fardu ain atas setiap orang. Atas setiap kita baca di dalam wal ijabatu ilaihi kama qala al-Ghazali, kama sebagaimana qala al-Ghazali berkata Imam al-Ghazali fil Ihya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini ada dijelaskan oleh Imam al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bunyinya begini: ayat sudah bil ijabati al-iqtidaa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berniat dengan mendatangi atau mengabulkan undangan perkawinan, resepsi perkawinan, berniat mendatangi atau mengijabah saruan resepsi pernikahan, niatnya al-iqtidaa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini niatnya dulu, niatnya mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu mendatangi saruan atau undangan pengantin. Lagi karena Rasulullah itu selalu mendatangi undangan atau saruan resepsi perkawinan selama tidak uzur. Wa iqamatul wajibi litakuna min umuril akhirat. Yang kedua, niat kita mendatangi atau memperkenankan undangan orang, mendatangi undangan resepsi pengantin dan resepsi yang lainnya, niatnya iqamatul wajib, melaksanakan kewajiban, litakuna min umuril akhirat, supaya menjadi perkara akhirat. Karena melaksanakan kewajiban itu bagian daripada urusan akhirat, fayusabu alaiha, maka diberi pahala atas melaksanakan kewajiban itu. Niat yang kedua melaksanakan kewajiban.
kewajiban terhadap sesama muslim. Wala yaqsudul aqla, jangan mencari meniatakan makan, jangan kerisik si pengantin itu dipengaruhi makanannya. Nah, pijir makanannya di pengantin jar. Ada bang pijir orang makanannya jangan waluh umbut ada. Kemudian jangan waluh bayam ada. Soto ada. Bakso ada. Aku jadi ada cocok dari jadi hak tolak jar. Nah, itu ngarannya mendatangi undangan karena makanan. Jangan kayak itu. Layatul akhlak. Penting tolak aja niatnya itu kesana mau makan mau kada terserah. Asal jangan walayatul akhlak. Jangan mengkasatkan meniatkan makanannya. Waqa'a syahwati, dan jangan meniatakan menunaikan syahwatnya. Jangan juga aku juga ada makanan yang ada cari aja. Cuma aku ini lapar aja bisa. Ini tempulur jar melarang kada bayar loginya ke warung mejar 35.000 ini kau aja 10.000 jar. Ini kada syahwat karena jangan juga. Itu kaina batakun min umuri dunia, maka jadi perkara dunia jadinya urusan makan aja, lamun urusan meluluskan hawa nafsu aja, itu jadi urusan dunia. Fala yusabu alaiha, maka kada diberi pahala. Maka gawian kita datang ke pengantin, datang ke undangan arwahan yang lainnya, kada ada nilainya dalam akhirat. Nah, ada bagus itu. Kedua adalah niat keundangan pengantin deh. Niat mengikuti Rasulullah. Yang kedua niat melaksanakan kewajiban sesama muslim. Berikut uyang bagi sebaiknya aidan pula ayak sudah ikrama akhil mu'min. Niatnya menghargai, menghormati, memuliakan saudaranya yang beriman. Niat yang kedua menghargai undangan kawan. Niatnya memuliakan kawan. Niatnya menghormati kawan. Ya kalau lah. Jadi berniat turun pengantin itu berniat. Kamu jangan kata berniat. Niat turun mulai rumah toh. Sahajak ke pengantin atau resepsi pernikahan, resepsi pengantin ke aruhan. Niat karena Allah mengikuti sunnah Rasul, melaksanakan kewajiban sesama umat Islam. Nang berikutnya menghormati dan menghargai, termasuk memuliakan akan saudara kita sendiri. Kemudian apalagi niatnya ziarah tahu selalu berilang, selalu bersilaturahmi liyakuna minal mutahabbina billah, supaya termasuk dalam golongan orang yang saling berkasih sayangan di jalan Allah. Nah, apalagi niatnya itu selalu mailang kawan lawas ketemuan jar ditambulu jar resepsi pengantinan nih bang anak pertemuan lawan kawan resepsi pengantin ini bang anak apa bahasa orang ini menyambung silaturahmi dan sebagainya. Nah, tambahin niat itu tambahin aja sahajaku ke pengantin resepsi ini pengantin karena Allah Ta'ala mengikuti sunnah Rasul, melaksanakan kewajiban, menghormati dan menghargai kawan, kemudian bersilaturahmi, berziarah ke tempat kawan. Ini supaya termasuk dalam bukan hanya pahala yang didapatkan, tetapi termasuk golongan orang mutahabbina fillah, orang yang bercinta-cintaan, berkasih sayangan di jalan Allah. Ketika orang bersayang-sayangan di jalan Allah, maka Allah ridha, kemudian di akhirat dia akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di antaranya di akhirat dia mendapatkan kenaungan di bawah aras di saat manusia kepanasan. Karena Nabi mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala yaumal qiyamah fi zillihi yauma la zilla lahu. Ada kata Nabi 7 kelompok manusia kayaknya di hari kiamat kada kepanasan di saat manusia kepanasan karena matahari sangat dekat liwar panas. Kalau bahasa orang sekarang lebih daripada 45 derajat liwar panas. Tapi inya kada kepanasan. Kenapa? Karena berada di dalam naungan Allah. Naungan Allahnya di mana? Yaitu berada di bawah arasnya Allah. Tapi orang yang dapat bernaung di bawah aras ini hanya 7 kelompok manusia. Di antara yang 7 itu adalah al-mutahabbina fillah. Orang yang saling bersayang-sayangan walau berdua sayang-sayangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa tulak ke pengantin? Ada Bapak, inya saudaraku sesama muslim, saling bersilaturahmi, saling bersayang-sayangan. Apalagi niatnya menggembirakan saudara kita. Supaya orang senang sama senangnya jer aku jadi ditangi buhan pondokan jer pengantinan gembira banget didatangi pondokan pengantinan kada harganya di bank nilai kada kau dinilai lawan wud jer saking senangnya apalagi gurunya datang jer majar aku jer lebih senang guru datang daripada diberi duit 10 juta saking senangnya. Nah yuk maka ujar Rasulullah tangan kita menggembirakan mereka. Rasulullah bersabda idhalus surur fi qalbi akhil muslim khairun min ibadati sittina sana. Kita nih membimbing orang lain gembira, saudara kita yang Islam kita bikin gembira dengan cara kita datang, itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun tapi perbuatan kita menyusahkan hati orang lain. Ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangannya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Berikutnya wala yajibul aklu minha bil ashar, kada wajib makan di aruhan itu dalam kaul yang sahih. Begitu kita datang wajibkah makan? Kada. Kenapa kita puasa? Mana nak jujur ke pengantin jujur makan kada? Oh bukan masalah makan ke pengantin itu. Resepsi pengantin bukan masalah makan. Ini masalahnya mengikuti sunnah Rasul, masalah kewajiban hak sesama Islam. Ini menyenangkan, menghormati dan sebagainya. Begitu datang ke pengantin kada makan apa-apa karena puasa. Boleh? Oh kada apa-apa. Anak kada makan, ya tuan rumah kada marah ni iwak. Ada jual ke gaya ya. Nah, ini pengantin lah. Adapun aruhan lain, ini kayak apa pun aruhan lain. Resepsi orang ada undangan aja. Undangan apa nih? Undangan selamatan atas terpilihnya menjadi anggota DPR. Nah, ini apa hukumnya nih? Memenuhi undangan ini apa hukumnya? Itu ada berikutnya. Ada undangan nih, kegembiraan undangan apa? Open house. Oh, open house lah nih. Buka rumah bupati open house hari raya Idul Fitri. Apa hukumnya memenuhi undangan ini? Berikutnya akan dibahas. Amal ijabatu li ghairi walimatil urusi min baqiyatil walaim. Adapun memenuhi undangan yang bukan resepsi perkawinan
sisi apapun yang bukan perkawinan, palaisat fardhu ain, hukumnya bukan wajib, hukumnya bukan fardhu ain, bal hiya sunnatun, bahkan itu hukumnya sunnah saja. Kaina kita bahas ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Baca zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wal walimatu ala al-ursi mustahabbatun wal muradu bihar ta'amun taqazzulil ursi. Wa qala Syafi'i tasdiqul walimatu ala kulli da'watin li hadis sururin wa aqallu halil muksiri syatun wal mukilli matayassara wa anwa'uha qasiratun madhkuratun fi mutawwalati wal ijabatu ilaihi ay walimatil urusi wajibatun ay fardu ainin fil aswahi wa la yajibul aqlu minha fil aswahi. Al-Fatihah.